muslimin yang sehari-harinya nggak bersalawat, selama dia sholat pasti bersalawat. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir. Seperti itu. Di bulan Rajab ini, sebelum kita masuk materi sejarah Nabawiyah, bulan Rajab juga sejarah, ya kan? Kenapa Allah sebutkan hurum, mulia, agung? Karena zaman jahiliyah, jamaah sekalian, zaman jahiliyah itu orang-orang Quraisy atau di Jazirah Arab, mereka menghentikan aktivitas siapa kuat dia menang, bahasanya begitu. Nah, dulu kan belum perekonomian zaman dulu 1400 tahun yang lalu seperti itu, berburu, berkebun, ternak, kebunnya pun hanya kurma kan. Jadi satu kaum akan menyerang kaum lain ketika dia habis persediaannya atau demi kejayaan kaumnya. Tetapi belum datangnya Islam pun mereka sudah mengagungkan 4 bulan ini, salah satunya Rajab. Mereka melarang aktivitas untuk saling menyerang. Ibnu Abbas dalam penafsirannya di surat Taubah ini, fala tazlimu fihinna. Nah, ini buat kita sekarang dan juga para umat muslim pada dahulu. Fala tazlimu fihinna, dalam surat Taubah itu, jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan ini. Maksudnya bukan 4 bulan, sisanya 8 bulan yang lain boleh, tidak. Ini penekanan. Yudha'afu ajru. Penafsirannya akan dilipat gandakan apanya selama di bulan hurum ini, bulan Rajab salah satunya sekarang. Perbuatan amal soleh kita dilipat gandakan, begitu Ibnu Abbas menyampaikan dalam tafsir. Oleh karena itu, jamaah sekalian, sebaliknya yudha'af minal ma'siyah. Kalau berbuat maksiat, hukumannya dalam Islam akan dilipat gandakan. Makanya disebutkan pada tazlimunya, jangan berbuat zalim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bukan di dalam majlis ma'asi tadi, majlisul ilmi. Ketika diniatkan membuka pintu rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu fungsinya kita berdoa setiap memulai aktivitas, meluruskan niat kita. Bukan karena datang ada hajiasan nanti nih. Nah, main bisa Kongo, ada Pak Tengku nih yang baru pulang umroh, ya kan? Bisa cerita-cerita. Nah, bukan itu, tapi karena kalau diawali dengan bismillah, nanti nilainya menjadi ibadah. Bulan Rajab ini dilipat gandakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masuk ke tema kita pada pembahasan pagi hari ini, bihibbin nabi, nuhibbun nabi. Rasa cinta kita kepada Rasulullah tidak sampai di salawat kita setiap salat atau setiap kita berdoa, tapi dengan cara mengetahuinya, perjalanan hidupnya, yaitu sirah nabawiyah. Bulan lalu kita menyampaikan tentang bagaimana pengkhianatan kaum Yahudi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sebelum kita mulai, kita berdoa supaya kita langsung masuk dan paham. Ini bahasa. Saya ulangi lagi biar langsung masuk dan lebih pakem ya. Madinah, terus Mekah. Berapa jam Pak Tengku sekarang naik mobil? 7 jam apa 5 jam? Kereta cepat 2 jam. Saya 2009 7 jam naik bis. Nah sekarang udah 2 jam. Dulu 1400 tahun yang lalu dari Mekah ke Madinah itu berhari-hari, kendaraannya ibil. Ibil itu onta atau kuda, seperti itu ya.
Mekah itu udah jelas sejarahnya, kita mulai pengajian ini bagaimana terbentuknya kota Mekah, ya kan? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Di situ ada kaum namanya, itu dari Yaman, mampir karena ada air Zam-Zam, anak keturunannya, cucunya, jadilah nanti lahir baginda Rasulillah. Dulu di Makkah, biwadin dzar'in. Mekah itu dulu lembah yang kering kerontang, nggak ada sumber kehidupan. Nah, dengan adanya Nabi Ismail yang telah lahir dibawa oleh Hajar dan Nabi Ibrahim, disitulah terjadi proses, ya kan, masyarakat kota Mekah. Nah, ini kita biar paham. Udah, Mekah kita udah bahas di awal pertemuan kajian Sirah Nabawiyah. Madinah ini jaraknya jauh. Nah, sekarang udah 2 jam naik kereta cepat. Madinah ini suku aslinya Aus, gampang ingetnya kan? Aus, alif, waw, sin, sama Khazraj, suku asli. Ingat, nah, di Palestina, di situ dulu juga banyak orang Yahudi. Mereka berekspansi ke Jazirah Arab. Nggak punya tempat mereka dari dulu. Salah satunya ke Madinah. Ingat siapa? Orang-orang suku dari Yahudi yang sudah menetap di Madinah sebelum Rasulullah masuk ke Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Begini belajar sejarah, pelan-pelan aja. Qainuqa, Quraidah, Bani Nadir. Qainuqa, pertemuan sebelumnya sudah terusir, ya enggak? Yang salah satu anak buahnya membunuh kaum muslimin ketika membela seorang wanita muslimah yang berbelanja di pasar orang Yahudi. Auratnya hijabnya ditarik dan dilecehkan, dibunuh kan. Laki-laki muslim yang membelanya membunuhnya spontan, habis itu dikeroyok, muslimnya dibunuh. Setelah itu Bani Qainuqa ini orangnya Bani Qainuqa kabur, diserang oleh Rasulullah, dikepung kurang lebih 15 hari kalau tidak salah. Diusir. Banyak yang wafat di sana. Sisa Nadir sama Quraidah. Quraidah di bulan lalu kita sudah bahas, ya enggak? Nah, ada sisa-sisa dari yaitu Quraidah itu udah kita bahas dan itu diserang juga. Tapi sebagian keputusannya beda. Kalau Bani Quraidah ada yang diidam, dilenyapkan atau dibunuh, mohon maaf bahasanya kotor. Dan juga selebihnya anak perempuan, anak-anak tidak diidam, tidak dihakimi karena mereka tidak ikut andil. Yang ikut andil itu ya orang-orang yang rata-rata lelaki dewasa. Ini Quraidah, Bani Quraidah. Kenapa? Mereka ini provokator yang mengajak orang Quraisy itu untuk sama-sama Yahudi untuk berkhianat kepada kaum muslimin ketika di perang Ahzab. Ya kan, ingat nggak perang Ahzab itu kan ada perang Yahudi dari suku Bani Quraidah untuk berkhianat. Makanya pertemuan sebelumnya itu bagaimana penyelesaian tentang Bani Quraidah. Saya ulangi biar nyambung setelah ini. Karena ini belum masuk nih, masih perang lagi. Kan sudah mulai Islam ini berekspansi. Di perang Quraidah menyemerangi orang Yahudi suku Quraidah ini ada Ansor. Nah, Ansor itu orang Islam yang beriman pada Rasul Allah dan Rasulnya, tapi penduduk Madinah. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Ingat, Sa'ad bin Mu'az ini julukannya Siddiqul Ansor. Kalau di Mekah ada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di Madinah yang tidak jauh beda karakternya seperti Abu Bakar, namanya Sa'ad bin Mu'az. 6 tahun doang masuk Islam. 6 tahun masuk Islam, ketika wafat ihtazza arsyur rahman, bergetar itu singgasana Allah. Nah,
Kenapa? Karena begitu cintanya dan percayanya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika dia berperang ikut Bani Quraidah ini terluka, ya kan, terluka dadanya ini, di situ mukjizat Rasulullah, disembuhin. Salah satunya ujung panah dibakar, ditempel. Jadi film-film Rambo dan sebagainya mereka copy paste dari sejarah Islam. Rasulullah sudah mempraktikannya 1400 tahun yang lalu. Dan film Eropa, action dan sebagainya. Itu benar, tapi itu kan Rasul. Kalau ini nanti yang ada orang medis, bagaimana secara medis itu kan? Luka yang dan perang dibakar besi untuk menghentikan pendarahan. Nah ini ketika itu Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga Rasulullah pun ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril setelah perang Ahzab itu kan. Awadata silah fainal malaika lam tadu aslatu. Wahai Muhammad ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, mau ngeletakin pedang. Ini malaikat masih pada siap nih. Ada para pengkhianat Quraisy, diseranglah. Nah, di situ diminta keputusan kan. Sa'ad bin Mu'adz lah. Kenapa saya sebutkan Sa'ad bin Mu'adz? Karena Rasulullah ingin sahabatnya lah yang menyampaikan keputusan, karena ini para pengkhianat ini ada di daerah lingkungan mereka, walaupun Madinah itu sudah menjadi kota Rasul dan menjadi pemerintahan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Begitulah bijaknya Rasulullah, ya kan? Akhirnya ditawarkan, dan akhirnya setelah itu Sa'ad bin Mu'adz menentukan orang-orang Yahudi yang berkhianat dibunuh, wanita dijadikan tawanan, harta dibagi kepada Rasulullah, 1/5 sisanya dibagi. Nah, itu, dan itu apa? Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini yang dari Ansar ini ditunjuk dan melontarkan itu, kata Rasulullah, laqad hakamta fihim fima yahkumullah. Engkau telah memberi keputusan bagaimana Allah inginkan. Nah, jadi bukan dari Rasul, tapi diajak bermusyawarah. Rupanya Sa'ad bin Mu'adz sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang sudah berkhianat, nah, dari Yahudi yang laki-laki dewasanya dii'dam, dibunuh, dihilangkan, wanitanya ditawan, dijual. Dulu kan masih ada perbudakan Pak, dijual di daerah dekat Syam, hasilnya dibelikan apa namanya, barang-barang untuk perang lah, persenjataan. 1/5 untuk Rasulullah. Jadi sudah ada gambaran, di situ ada 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Quraisyah, dan juga Nadir. Suku aslinya, asli yang Madinah, Aus dan Khazraj. Nah, di sini sekarang kita masuk an-nasyatul askari ba'da ghazwati Bani Quraisyah. Manuver-manuver militer yang terjadi setelah penyerangan suku Quraisyah Yahudi. Manuvernya tapi dari siapa? Dari pihak muslim. Setelah malaikat Jibril awadata silah, katanya, Muhammad, kita mau meletakkan senjata, ini malaikat masih pada siap. Setelah menaklukkan Quraisyah, terus lanjut manuver-manuvernya, dicari sampai akar-akarnya orang-orang Yahudi yang masih bermasalah, yang menemukan potensi-potensi untuk berkhianat dan bahkan sudah jelas terang-terangan mengganggu, menghina dan ingin melukai Rasulullah SAW. Yang pertama, Maqtalus Salam bin Abi al-Huqaiq, terbunuhnya seorang tokoh Yahudi bernama Salam bin Abi al-Huqaiq. Ceritanya unik. Pertama, tokoh Yahudi itu dulu ada namanya Ka'ab bin al-Ashraf, ya kan? Ingat nggak setelah perang Badar? Ka'ab bin al-Ashraf ini sebelum perang Uhud itu suku Aus, Muhammad bin Maslamah dan Muhammad bin Maslamah dan siapa nih namanya? Dan Abu Nailah, sama-sama orang Yahudi nih Abu Nailah, tapi dia udah masuk Islam. Ka'ab bin al-Ashraf tokoh Yahudi yang benci Rasulullah. Dan Muhammad bin Maslamah Ansor tapi dari suku Aus.
Ini Rasulullah tanya, siapa yang mau menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf? Maju 5 orang, kurang lebih atau beberapa, yang disebutkan dalam kitab Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah. Mereka melancarkan untuk menghilangkan nyawanya Ka'ab bin Ashraf. Terbunuhlah. Nah, ceritanya kan panjang tuh. Di bentengnya sebelumnya dia datang mau minjem, nggak dikasih, pakai jaminan. Jaminannya barang apa? Jaminannya senjata. Padahal senjata itu untuk membunuhnya. Trik dan caranya. Malam-malam disamperin, diajak keluar benteng, diajak ngobrol sama Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah ini, dibunuhlah Ka'ab bin Ashraf. Melapor ke Rasulullah. Tokoh Yahudi sebelum perang Uhud sudah ada yang wafat, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Sangat getol menghina dan bahkan mungkin membiayai untuk melawan ajaran syariat yang dibawa Rasulullah. Kenapa saya ceritakan dulu? Ka'ab bin Ashraf ini tokoh yang terkenal, orang Yahudi, wafat. Tapi yang membunuhnya dari Aus. Aus ini suku asli Madinah, yaitu Muhammad bin Maslamah. Dan dari orang Yahudinya sendiri yang ikut berperang, Abu Nailah. Abu Nailah ini satu susuan sama Ka'ab bin Ashraf. Nah, kasusnya Salam bin Abil Huqaiq. Nah, Salam bin Abil Huqaiq ini contohnya, dia adalah tokoh Yahudi juga, jamaah sekalian. Tokoh Yahudi juga ketika itu ya. Nah, kita baca dulu. Kana Salam bin Abil Huqaiq wa kinatuhu Abu Rafi. Mukanna, julukannya namanya Abu Rafi. Salam ini panggilannya Abu Rafi bin akabiri mujrimil Yahudi. Salam bin Abil al-Huqaiq ini salah satu pembesar Yahudi yang sangat getol. Mujrim itu kriminal dibilangnya, yang melawan Rasulullah dan ajaran Islam. Alladzina hazabul ahzab diddal muslimin. Dia Salam bin Abil Huqaiq ini, orang Yahudi ini, yang mempelopori salah satunya juga untuk mengumpulkan para suku-suku dan menyerang Madinah yang sampai terjadi namanya perang Ahzab. Wa amwalul katsir wa a'anahum, menolong orang-orang yang melawan Rasulullah dengan hartanya yang banyak. Wa kana yu'dzir Rasul. Salam ini, orang Yahudi ini, dia suka menyakiti Rasulullah. Falamma fariqal muslimin min amri Quraizah ista'zanal Khajraj Rasulullah fi qatlihi. Ketika Bani Quraizah, orang laki dewasanya yang berkhianat, sudah dibunuh oleh kaum muslimin, wanitanya dijual sebagai tawanan, Khajraj, suku Khajraj, nah, masuk kan? Aus tadi yang bunuh Ka'ab bin Ashraf. Nah, suku Khajraj ini menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Salam bin Abi al-Huqaiq masalah dengan hartanya, dengan kuasanya, dia pemimpin Yahudi, tokoh Yahudi, dia menghinamu ya Rasulullah, bahkan menyakiti Rasulullah. Kami yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul yang engkau ya Allah tidak terima. Kami ingin mendapat kehormatan sebagaimana Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah ketika melenyapkan Ka'ab bin al-Ashraf, tokoh Yahudi yang terbunuh sebelum perang Uhud. Nah, mencari kebaikan. Jadi jangan diaplikasikan sekarang. Sekarang udah ada hukum negara dan sebagainya. Ini kan dulu, ya. Kita menceritakan prosesnya. Jangan dilihat terbunuhnya, tapi prosesnya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bukan kekejamannya yang dilihat, tapi prosesnya, bagaimana negosiasinya, bagaimana berjalannya ini, peperangannya. Wa kana qatlu Ka'ab bin al-Ashraf ala aidi rijal minal Aus. Mereka beralasan, ya Rasulullah, orang-orang Khajrat ini, suku Madinah dari suku Khajrat, kami ingin mendapatkan kehormatan sebagaimana suku Aus, Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya melenyapkan Ka'ab bin al-Ashraf. Ya kan? Faraghibatil Khajraj fi ihrazi fadilati bismi fadilatuhum fadzalika asra'u ila hadzal isti'dzan. Oleh karena itu mereka setelah terjadinya
melenyapkan suku Quraizah, masih ada tokoh-tokoh Yahudi yang tersisa, namanya Salam bin Abi Al-Huqai. Mereka cepat-cepat minta izin sama Rasulullah. Jadi begini, apa-apa ada pemimpin, izin dulu, begitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan tiba-tiba takbir, sebu. Enggak, kita punya pemimpin yang sah di negara ini. Ada juga kepolisian misalnya, birokrasinya kan lapor, ada apa namanya, ada saksi dan sebagainya. Di zaman Rasulullah juga begitu, mereka tahu ini daerah mereka yang terzolimi, tapi mereka minta izin kepada Rasulullah. Bahasanya, beresin kan nih Rasulullah, kita juga pengen nih, silakan. Baru jalan perintahnya gitu. Semua gitu, yang di kesatuan pasti paham. Wa adzina Rasulullah fi qatlihi, dan Rasulullah mengizinkan untuk melenyapkan Salam bin Abi Al-Huqai. Diizinkan. Suku Aus 5 orang yang bunuh. Nah, sekarang kita lihat ketika diizinkan, ilustrasinya orang Yahudi itu bagaimana? Coba, orang Yahudi itu ilustrasinya, dia mempunyai tempat dan membangun benteng-benteng, ya kan? Waktu Bani Qainuqa, benteng ya kan yang dikepung, ditungguin sama Rasulullah, sama pasukannya. Ini Quraizah juga bentengnya kemarin kan bulan lalu ditungguin, nah, negosiasi dan ini Salam juga rumahnya ada di balik benteng Yahudi. Nah, di sini ketika itu suku Khazraj dari Madinah minta izin kepada Rasulullah, diizinkan. Ketika diizinkan, nah baru wanaha an qatlin nisa wasibyan fa kharajat mafrad qaumuha khamsat rijal. Ya Rasulullah, minta izin kita selesaikan Salam bin Abi Huqai, tokoh Yahudi yang bermasalah ini. Oke, kata Rasulullah, dengan syarat ketentuan berlaku. Sibyan wan nisa, anak kecil dan wanita jangan disentuh. Nah, itu aturannya. Aturannya itu dari Rasulullah diajarkan, kecuali orang-orang tertentu yang sudah jelas nanti. Ya kan? Jadi dilarang untuk menyentuh atau melukai bahkan membunuh wanita dan anak kecil. Fa kharajat mafradu qaumuha khamsat rijal. Rupanya yang bersedia, yang bersiap untuk menangani Salam ini 5 orang, dipimpin oleh Abdullah bin Atiq, Atik pakai kaf, maaf. Dipimpin orang Khazraj, ini orang Madinah, orang asli Madinah suku Khazraj yang sudah masuk Islam. 5 orang siap menghadap Rasulullah. Pemimpinnya Abdullah bin Atik namanya. Nah, kulluhum min Bani Salamah minal Khazraj, dari suku Khazraj, dari Bani Salamah. Qaiduhum Abdullah bin Atiq. Kharajat hadhil mafrazah wattajahat nahwa Khaybar id kana hunaka hisnu Abi Rafi. Keluar Madinah menuju Khaybar, lokasinya dekat Khaybar. Di sana sudah ada benteng di mana tempat tinggal Abu Rafi atau Salam bin Abi Al-Huqai namanya, dia tempat tinggalnya di sana, ya kan? Falamma danau minhu qad gharabatis syams. Nyampe ketika sudah matahari terbenam. Gerbang bentengnya itu mau ditutup kalau mau maghrib tuh ya. Warohan nas bisahrihim. Qala Abdullah bin Atiq ya sabi ijlisu makanikum fa inni mantalikun mutalattiful lil bawwab. La'anni an adkhula wa aqbala hatta dana minal babi summa taqna'u bi saubihi ka'annahu yaqdi hajatahu. Ini siasatnya lucu nih. Siasatnya lucu. Abdullah bin Atiq ini gerbang, misalnya gerbang orang Yahudi nih, suku dari siapa namanya? Salam. Dia rumahnya di dalamnya. Dari Madinah nih sampai ke sini, Abdullah bin Atiq berlima sama dia. Teman-temannya disuruh duduk, udah duduk. Aneh yang maju,
Ya udah, matahari terbenam di depan gerbang, dia jongkok, dia angkat itu jubahnya, ka'annahu yaqdi hajatahu, seakan-akan dia habis selesai buang hajat atau dia sedang buang hajat. Setelah itu, padahal dia ngapain? Jongkok itu ngapain? Melihat suasana dan situasi. Habis itu bawahnya kenal sama dia, ya kan? Abdullah bin Atik, Warobati syams, katanya matahari udah terbenam. Tadkhul, mau masuk nggak katanya? Iya, mau masuk katanya. Buru-buru berdiri. Lucu kan ini? Di sini ditulis seperti itu. Ka'annahu yaqdi hajatahu. Dia lagi sedang buang hajat seakan-akan. Ka'annahu itu kan seakan-akan. Wa qad dakhala an-nas fa hatifa bihil bawwab. Ya Abdullah, in kunta turid an tadkhul fadkhul. Inni urid an ughliqal bab. Ketika dilihat, ketika itu penjaga pintu benteng Yahudi itu mau nutup, ya ada si Abdullah bin Atik. Abdullah, mau masuk nggak? Aneh mau nutup nih, bahasanya gitu. Oh iya, masuk. Qala Abdullah bin Atik, fadakhaltu fakamantu. Masuk dan aku main kucing-kucingan bahasanya. Ya, masuk nggak ngapa-ngapain tapi kayak melihat situasi ke sana kemari, mencari lokasi rumahnya Salam bin Abi Al-Uqaid, tokoh Yahudi yang jahat, membiayai untuk mengkhianati Rasulullah, bahkan melukai. Falamma dakhalan nas aghlaqal bab, thumma aghlaqal alayya. Qala faqumtu ila al-aqalin fa akhadtuha fa fatahtul bab wa kana Abu Rafi yasmirru indahu. Dia nyari, telah gerbang pintu benteng Yahudi itu ditutup. Abdullah bin Atik dari Muslim ini, suku Hajrat, celingak-celinguk cari mana rumahnya ini, ya kan, gitu kan? Oh, ketemu itu. Dia masuk nggak? Dia udah bawa pedang nih. Enggak, dilihat dulu situasi dan kondisi. Rupanya wahuwa yasmuru ma'ashabihi. Yahudi ini, Abu Rafi atau yang namanya Salam bin Abi Al-Huqaid, lagi kongko. Biasa lagi ngobrol-ngobrol, baru maghrib kan, sama teman-temannya ngopi dan sebagainya lah begitu, ngobrol, senda gurau, ditungguin sama sama Abdullah bin Atik nih dari Muslimin. Ini misi melenyapkannya nih, jadi Rasulullah nggak mesti turun tangan. Tungguin, udah lama, berapa jam, sahabatnya pulang, baru dia menyelinap. Itu ya mungkin obor ya, dulu mah penerangan obor dimati-matiin, gelap. Jangan bayangkan sekarang Pak, gurun pasir, bangunannya ya mungkin dari batu atau tanah, lihat tanah itu yang ini kan, jendela-jendelanya dari pelapah korma atau apa, ditutup, gelap. Cuman ada dia seorang diri. Para anak buahnya ya deket-deket benteng. Tempatnya terpencil itu. Agak susah nyarinya ini. Karena gelap, taktiknya gimana? Coba bisa dibayangin nggak? Dia bawa pedang nih. Seorang muslim dari suku Hajrat nih, Ansor. Bawa pedang. Tapi ini di ruangan, ada satu ruangan lagi gelap. Bagaimana caranya? Dia cuma bilang, Abu Rafi, nah gitu doang. Jadi mencari sumber suara. Abu Rafi, iya, sabet sama dia, swing kagak kena. Nah, ini yang diceritakan di hadis Bukhari. Ini ceritanya dari hadis Bukhari gitu, nggak kena. Bahkan saking semangatnya kena betisnya, berdarah nih. Abdullah bin Atik berdarah. Setelah bilang Abu Rafi, ketika disabet itu pedang kagak kena, jalan gitu dia, teriak. Terus mengendap lagi, pindah ruangan, dicari lagi Abu Rafi. Nah, lihat di sini kan. Falamma dhahaba ahlu samrihi sa'ata ilaihi faja'altahu kama badan aghlaqat ala man dhahaba. Qulta innal qauma qad nadharu lam yakhlusu ila hatta aqtulahu. Wah, Abdullah bin Atik ini sudah berjanji nggak bakal balik sebelum selesai misinya. Wa idzan huwa fi baiti Muslim. Tuh kan, rumahnya gelap, la adri aina huwa minal baiti. Kata Abdullah, aku nggak tahu di mana posisinya. Faqultu Aba Rafi. Ya, bacanya gini,
Bahkan dia siasatnya cuman manggil namanya aja. Aba Rafi, mana ente gitu ya. Aba Rafi, qala man hadza? Katanya. Nah, man hadza, katanya, siapa ini? Fa ahwaitu nahwa sauti fadribuhu darbatas sayfi wa ana dahsy. Ketika dia bilang Aba Rafi, man hadza, ada suaranya langsung disabet supaya nggak kena, ya kan? Mama aghnaitu syai'an wa saha. Setelah itu kabur nyari lagi. Wa kharajat minal baiti fa amkatha ghaira ba'id thumma dakhala ilaihi fa qultu wa ma hadza sauta ya Aba Rafi. Setelah Abu Rafi keluar lagi, masuk lagi, si Abdullah bin Atik ini dari muslimin yang ingin melenyapkan Yahudi ini nanya lagi, apa yang terjadi gitu ya. Kan lagi gelap nih. Nah, jadi dipancing dengan pertanyaan lagi. Dia panik. Faqala la amlikul wail inda rajulan fi baiti darabani qabala saif, katanya. Aneh nggak tahu kok tiba-tiba ada seorang yang ingin ingin menebasku, katanya. Dorobani, memukulku dengan pedang. Dan setelah mendengar suara ini, si Abdullah bin Atik ini yang muslim ini, fa adribuhu darbatan askhinatuhu walam aqtulahu. Aku tebas gitu kan, aku dukul dengan pedangku, kena, cep, udah ada nih orangnya kena nih, teriak kan, ketika teriak ini belum terbunuh, dicabut pedangnya, fadarabahu ila batnihi, nah ya kan, hatta akhadha fi zuhri. Aduh, ini jelas banget neranginnya Pak. Jadi setelah kena masih teriak, dicabut, ditusuk perutnya sampai tembus ke punggungnya. Sedetail itu diceritain. Nah, jadi untuk memastikan telah wafat, telah ditusuk wafat, fafariga anna qatlahu faja'altu abtahul baban. Setelah yakin Abdullah bin Atik ini tokoh Yahudi ini wafat, dibukalah jendela-jendela pintu-pintu rumahnya, hatta intahaitu ila darjitin lahu fa wada'tu rijli wa ana ara anni qad intahaitu ilal ardi fa waqatu fi lailatin muqmirah fangkasabtu saqi. Betisku terluka. Bahasanya parah sini, fangkasarat, pecah. Tapi bukan pecah, terluka lah gitu ya bahasanya. Tapi kan kalau udah pakai bahasa ingkasaro artinya pecah, berarti terlukanya parah. Mungkin pedangnya nyasar juga ketika begini-begini ke kakinya. Wa asaituha bi imamatin thumma intalaqtu hatta jalastu 'alal bab fa qultu la akhrujul laila hatta a'lamu an aqtulahu. Jadi ketika malam itu sudah selesai misinya, dia keluar, dia ngumpet sampai pagi. Kenapa? Ngumpet itu nunggu kabar bahwa Salam bin Abil Hukayk ini, tokoh Yahudi yang jahat ini, benar-benar wafat. Bagaimana caranya? Ya anak buahnya ketika memeriksa, mata Aba Rafi, ngasih tahu kepada orang-orang Yahudi yang di sekitarnya. Oh, udah pasti, udah benar. Ya, udah baru dia tinggalkan itu bentengnya. Fantolaktu ila ashabi fakultu an-naja. Alhamdulillah kita sukses. Qala Allah faqatal Abu Rafi fantahaitu ila nabi fahadastu lahu faqala isbit rijlak. Menghadap Rasulullah 5 orang ini, ya Rasulullah sudah selesai. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, isbit, duduk sini, aku lihat kakimu. Fabasata rijli famasahaha faka'annama lam ashtaq. Cuman diusap sembuh. Nah, itu mukjizatnya Rasulullah. Jadi jangan heran kalau ada orang nih di zaman sekarang usap sembuh. Sedikit apa yang Allah kasih, maksudnya. Rasulullah dulu udah ada. Sekarang yang lagi tenar di mana? Pakistan ya, ya kan? Bisa nyembuhin atau gimana? Jangan heran, karena memang itu kuasa Allah. Apakah dia akan mendapat hidayah atau tidak? Itu aja. Itu aja ini. Satu, manuver militer yang terjadi, selesai. Terbunuhnya siapa? Salam bin Abi al-Hukayk, atau terkenal nama panggilannya Aba Rafi. Ini orang jahat Yahudi, membiayai, menyakiti Rasulullah dan para muslim, sehingga apa?
pemimpinnya dulu diserang sehingga akar-akarnya pun akan goyang. Sama kan seperti itu. Pemimpinnya kalau udah goyang sudah. Nah, sekarang masuk ke fase selanjutnya. Manuver militer siapa sekarang namanya? Muhammad bin Maslamah. Ingat Muhammad bin Maslamah siapa? Yang tadi menyelesaikan sebelum perang Uhud Ka'ab bin Al-Ashraf, yang misinya melenyapkan tokoh Yahudi namanya Ka'ab bin Al-Ashraf, Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah. Nah, di sini ceritakan lagi Muhammad bin Maslamah, ya kan? Muhammad. Tapi sebelumnya kita masuk situ, saya ceritain ada dua riwayat. Yang terbunuhnya tadi siapa namanya? Salam bin Abi Uqaid. Ini dari riwayat hadis Bukhari. Ada Ibnu Ishaq menceritakan ceritanya itu 5 sahabat ini masuknya bareng-bareng ketika saling sabet, kenalah kakinya Abdullah bin Atik. Semuanya sama-sama kita yakini, yang kita sepakati ini tokoh Yahudi selesai dilenyapkan, gitu ya. Jadi jangan banyak kita perdebatan seperti itu. Sekarang manuver militer untuk dari Muhammad bin Maslamah, seorang muslim dari suku dari Aus Ansor yang berada di Madinah. Lihat di sini. Dia adalah komando Maslamah menawan Sumamah bin Ustal Hanafi masuk Islam lalu pinjam onta Rasulullah dan umrah Mekah. Nah, ini ceritanya Muhammad bin Maslamah keluar membawa pasukan kurang lebih 30 berkendara kuda. Taharrakat hadis Sariyah ilal Qurata, ke daerah Qurata dekat Najd namanya. Wa baina darbal Madinah sab'a layalin, jaraknya 7 malam naik kuda itu ya. Dan menetap di sana sebuah taharrakat di asri layalin. Mereka menyerang orang-orang yang berkhianat kepada Islam, dicari, itu ada namanya daerah dekat Najd itu. Jaraknya 7 hari. Rasulullah perjalanannya sambil nungguin sampai 10 malam. Ya kan? Falamma agharat alaihim harabasairuhum fastaqal muslimuna ni'man wasya'an wa qadamul Madinah li lailatin baqiyat minnal Muharram wa ma'ahum sama Sumamah bin Utsal al-Hanafi sayyid Bani Hanifah wa kana qad kharaja mutanakkiran li ghitiyadin nabi bi amri min Musailamah al-Kadzdzab. Muhammad bin Maslamah ini menuju ke daerah Najd yang jaraknya 7 hari. Nah, sampai di sana orang-orang yang berkhianat dan yang memusuhi Islam kabur kocar kacir. Tertangkaplah satu tawan namanya Sumamah bin Utsal dan membawa harta rampasan perang. Balik ke Madinah membawa tawanan namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini ditawan dia karena dalam golongan orang-orang yang lagi pada berkhianat. Tapi dia rupanya sudah mendapat hidayah. Ketika ditawan, dibawa ke Madinah. Rasulullah lewat. Ketika Rasulullah lewat, itu udah dibawa ke Madinah. Katanya, "Mada turid ya Muhammad?" Ataqtul, katanya, mau membunuh saya yang maksudnya punya darah. Maksudnya darah itu ya nggak boleh dibunuh gitu, pakai bahasa kiasan. Mau mengambil harta, banyak nih harta, silakan. Udah Rasulullah lewat. Habis itu, ma indaka ya Sumamah, faqala indi khairun ya Muhammad. In taqtul taqtula zadani. Kata Rasulullah, kamu kenapa? Nah, kalau kamu ingin membunuh, kata Sumamah ini tawanan ya, kamu membunuh orang yang berdarah, maksudnya zima, zadam. Ini nggak layak dibunuh gitu loh. Kalau mengambil harta silakan, katanya. Wa in tan'im, kalau ingin memberi makan maka engkau akan memberi makan saya orang yang bersyukur. Ini isyarat, mungkin isyarat. Sekali lewat begitu, 2 kali begitu Rasulullah ketemu lagi, 3 kali, oh gitu.
Terus maunya gimana? Wa in katuridul mal fasal fatarakahu tsumma marra bihi maratan ukhra faqala lahum mithla ma dzalik. Terus Rasulullah ngikut bolak-balik dan jawabannya masih sama seperti jawaban yang pertama. Ketika ditanya sama Rasulullah, jangan bunuh dong, saya ini darah yang dilindungi gitu maksudnya. Tawanan dan sudah mau ada hidayah, maksudnya bahasanya begitu. Sampai 3 kali Rasulullah menguatkan. Ba'da madara bainahumal kalam as-sabiq. Setelah 3 kali bertemu dan jawabannya sama, ditanya Rasulullah, ini tawanan yang dibawa Muhammad bin Maslamah. Ya, dan ente maunya apa? Bebasin. Minta dibebasin. Oh, Rasulullah mungkin sudah mendapat ini ya dari malaikat Jibril, cuman nggak diterangin. Jadi Rasulullah dilepasin itu. Dia kan masuk golongan orang-orang yang berkhianat tuh yang lagi diserang tadi sama Muhammad bin Maslamah ke daerah Najd. Dilepasin. Ketika dilepasin, Sumamah bin Utsal ini lari ke dekat masjid dan ada pemandian, itu mandi. Balik lagi ke rombongan muslimin. Ya Rasulullah, amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Rupanya itu tadi 3 jawaban yang sama isyarat dia mau masuk Islam. Nah, aku ngikutin apa yang ada dan engkau bawa ya Rasulullah. Faradda alaihi. Aqala ba'da ma dara bainamal kalam sabiq atliku Sumamah. Suruh dilepasin kata Rasulullah kan. Faktasala thumma jahu fa aslama. Masuk Islam wa qala wallahi ma kana alayya wajhul ardi. Alasannya nih lihat. Wallahi ma kana alayya wajhul ardi wajhun abghadu ilayya min wajhika wa qad asbaha wajhuka ahabbul wujuh ilayya. Artinya, demi Allah wahai Rasulullah, kemarin atau tadi atau waktu itu muka yang paling saya benci wajahnya adalah wajahmu di muka bumi ini. Sekarang wajah yang aku sangat cintai adalah wajahmu ya Rasulullah. Dan agama yang aku benci di muka bumi adalah agama yang kau bawa ya Rasulullah. Tapi sekarang ketika aku masuk Islam, agama yang aku bela dan aku sangat cintai. Jelas kata-katanya di sini, ya kan? Wallahi ma kana alayya wajhun abdi wa dinun abghadu alayya min dinika, katanya. Faqad asbaha dinuka ahabbul adyan ilayya. Sekarang agama yang engkau bawa ya Rasulullah, agama yang paling aku cintai. Wa inna khalika akhadtani wa ana uridul umrah. Dah, sekarang saya udah masuk Islam ya Rasulullah, kata Sumamah. Boleh dong saya umrah. Pengen naik kuda engkau ya Rasulullah. Diizinin nggak? Diizinin. Tapi para sahabat curiga nih, gimana nih orang balik lagi ke Mekah, dia berkhianat nggak? Ingat, kan lagi di Madinah, berarti ke Mekah ngapain? Ke Ka'bah, mau umrah. Sebagaimana Pak Ustadz ya barusan berapa waktu lalu umrah. Berangkat naik kuda Rasul, kuda minta dibiarkan, ya kan? Dibiarkan. Wajahu fa aslama, wallahi makana wajhu, kan? In kana khaluqa. Wa amarahu ayya'tamir Rasulullah, menyuruhnya umrah. Falamma qadama ala Quraisy faqala sabata ya Sumamah, qala la wallahi. Sumamah, kata orang-orang Quraisy, kamu sudah keluar dari agamamu? Enggak, katanya. Walakinni aslamtu ma'a Muhammad. Itu bahasa kiasan aja. Aku enggak keluar, tapi aku memasrahkan diriku apa yang dibawa Nabi Muhammad. Ya mungkin itu taktik supaya nggak dilukai atau nggak disakiti, nggak disiksa. Tapi dia meyakini apa yang di Muhammad. Padahal dia udah Islam. La wallahi la yatikum minal yamamah habbatun hintah hatta ya'dzanu bi Rasulullah. Aku memasrahkan diriku kepada Muhammad ketika dia menyerang Najd di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah, anak buahnya atau sahabatnya. Ada nama daerah namanya Yamamah. Yamamah itu di luar kota Mekah. Daerahnya subur. Dia banyak bahan untuk bercocok tanam. Biji-bijiannya bagus. Biasanya dibawa ke mana? Ke Mekah untuk sumber pangan orang-orang Quraisy. Ini Sumamah bin Utsal kagak bawa barang dagangan itu.
Aku belum diizinkan Rasulullah dan aku nggak bawa. Nah, akhirnya dia balik ke Madinah. Dan orang-orang Quraisy kan, ini kita udah selesai perang Ahzab, perang Uhud, Ghazwah, ini tekanannya sudah hancur nih orang-orang Mekah nih. Dia ngirim surat, ya Rasulullah, itu di Yamamah, daerah yang dekat engkau Madinah itu, tolong dong kirim sembako, bahasanya bahan-bahan pangan supaya kita olah di sini. Kirim surat. Jadi ini manuver-manuver militer yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada orang-orang yang berkhianat. Nah, ini Muhammad bin Maslam. Yang ketiga ada namanya Bani Lahyan. Bani Lahyan, orang-orang yang pernah mengkhianati 10 sahabat dan membunuh mereka di Ar-Raji. Bani Lahyan ini di luar kota Mekah. Ingat nggak 10 sahabat yang diutus Rasulullah untuk berdakwah? Itu kan dibunuh. Nah, sedih Rasulullah. Nah, ini namanya Bani Lahyan. Diutus sahabat untuk menyerangnya. Tapi apa? Ketika nggak gemen-gemen nih, Rasulullah mengutus 200 sahabat langsung. Tadi kan cuma 30 pasukan berkuda. Ini 200 untuk menyerang Bani Lahyan yang membunuh sahabat 10 para penghafal Quran atau yang ingin berdakwah. Jahat nggak tuh? Bani Lahyan humul ladzina kanu ghadaru bi asyrati min ashabi Rasulullah birraji wa tasawwu fi i'damihim walakin lama kana dayyarahum mutaghaliyah fil Hijaz ila hududi Makkah tariyatus syadidah. Udah itu kabur mereka ketika diserang. Wastakanu lizurub ma ra'a anna al-waqta qad an ya'khudhu min Bani Lahyan saran ashabuhu al-maqtulin birraji fa kharaja ilaihim fi Rabiul Awwal wa Jumadil Aula 200 tuh fastakhlafa 'ala al-Madinah Ibnu Maktum. Rasulullah bersama 200 sahabat. Madinah kuasanya diserahkan kepada Ibnu Maktum. Wa azharu annahu yuridu Syam. Seakan-akan rombongan ini mau ke Syam, bukan ke Bani Lahyan ini, dekat Hijaz ini. Cuman kamuflase bahasanya, rupanya ingin nyerang. Ya kan? Hatta haitsu kana masabi ashabuhu fatarahama alaihim wa da'ahum wa sami'tu bihi Banu Lahyan faharabu fi ru'usil jibal. Kabur ketika pasukan Rasulullah 200 ini menyerang Bani Lahyan, rupanya mereka sudah langsung lari tunggang langgang ke jibal. Jibal itu apa? Afala yanzuruna ilal jibali kaifa musibat. Nah, jibal itu apa? Gunung-gunung. Mereka lari ke gunung-gunung, falam yaqdir minhum ala ahad. Faqama yaumaini bi ardihim. Qadarullah, ini Bani Lahyan diserang oleh Rasulullah dan 200 sahabat, kabur lari ke gunung-gunung, nggak ada yang ketangkep. Itu takdir Allah nih. Pasukannya banyak tapi nggak ada yang ketangkep. Larinya ke gunung-gunung dan Rasulullah menetapkan kita tetap di sini di daerah mereka 2 hari. Ditungguin 2 hari 2 malam. Ditungguin. Wa ba'atha saraya falam yaqdiru alaihim fasara ila Asfan fa ba'atha asyratu qawaris ila raqa'il ghamim litasma bihi Quraisy summa raja ila Madinah. Jadi cuma dikasih utusan untuk memberikan kabar supaya orang-orang Mekah tahu nih Bani Lahyan udah diserang tapi kabur mereka, nggak ada yang dapat. Wa kana ghibatuhu anha 14 laila. Totalnya kurang lebih 14 malam tuh mereka. Tapi nggak dapat. Nah, jadi inilah manuver-manuver politik jamaah sekalian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah dipimpin juga kadang sama Rasulullah. Setelah pengkhianatan Bani Quraisyah dan dilenyapkannya orang-orang Yahudi. Ingat nggak Yahudi itu dilenyapkan sama siapa zaman modern? Hitler. Ingat kan? Oleh Hitler kan? Hitler mengaku, aku sisakan sedikit, bukunya ada itu. Aku sisakan sedikit dari orang-orang Yahudi yang bermasalah ini. Agar dunia tahu kelak nanti apa yang aku lakukan benar. Jadi ketika dulu di Polandia Jerman itu nggak dihabisin, disisain sedikit tuh. Nah, padahal Hitler apa ya, komunis apa ateis tuh, nggak beragama. Jadi benar-benar jahat mereka. Kenapa masuk Yahudi susah? Susah.
nggak semudah orang masuk Islam karena mereka mengaku abdallah, anak Tuhan. Pinternya minta ampun orang Yahudi itu. Sampai sekarang profesornya, doktornya, alat-alatnya itu bagus-bagus, made in Israel. Makanya kita sebenarnya jangan nyebut Israelnya, Yahudinya, karena di Israel ada orang-orang yang tidak bersalah juga, ada orang yang tidak menghina Islam juga di sana. Makanya disebutkan dalam Al-Quran walang tardo angkal Yahud, bukan Bani Israelnya, bukan Israelnya, Yahudinya. Makanya saya sebut terus Yahudi, karena nggak akan bermasalah. Emang kita disuruh memerangi mereka yang Yahudi Zionis itu, Sohyuni, kan ada 3. Yang Zionis ini yang bermasalah. Kalau yang Syabab, yang orang biasa, yang anak-anak ini, ya mereka manusia biasa gitu aja, yang mengimani ajaran mereka seperti itu. Terakhir kita akan sampaikan manuver-manuver militer selanjutnya. Yang pertama, summa taba Rasulullah fi irsalil bu'us wa saraya wa hunaka suratun sirah. Setelah melakukan itu, pertama tadi membunuh Salam bin Abi al-Huqaiq, terus Thumamah bin Usal ditawan dan masuk Islam. Terus Bani Lahyan yang membunuh 10 sahabat itu, ya kan, di daerah dekat Najd itu, sudah selesai. Nggak sampai situ, karena teringat awadha tasilah, kata malaikat Jibril, mau ditaruh senjata, terus beresin sampai habis semua yang tersisa. Nah, ya ini satu-satunya dilanjutkan oleh Rasulullah. Sariyatu Ukasyah bin Muhsin ilal Ghamar fi Rabi'il Awal, kharaja Ukasyah fi arba'ina rajulan ilal Ghamar. Ukasyah sahabat Rasulullah menuju daerah namanya Ghamar, Ma'un Bani Asad, daerah sumber air Bani Asad. Cuman ketika diserang kabur gitu aja. Fafiral qaum, orang-orang yang berkhianat ini dan tidak mau mempercayai Islam kabur. Wasabal muslimun mi'atai ba'ir. Ukasyah memimpin serangan ke daerah Ghamar ini, mata air. Ketika sampai di sana, penduduknya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berkhianat, mungkin bahkan menghina Rasulullah, kabur. Tapi barang-barangnya nggak dibawa. Akhirnya Ukasyah ini membawa apa? 200 onta bawa ke Madinah. Tidak ada korban, tapi membawa harta rampasan perang 200 onta. Kalikan aja kalau harganya 40 juta misalnya. Ya, onta sekarang berapa coba? Aku dulu lihat gitu. Yang kedua, diutus lagi Sariyah Abi Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini penting nih. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, aminu hadhil ummah, kalau kata Rasulullah, kata para sahabat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini orang yang paling amanah ketika zaman Rasulullah. Kalau mau ngasih pesan ke Abu Ubaidah itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini disuruh Rasulullah menyerang Bani Sa'labah, ya kan? Asyratu rijalin ila qissah, qassa Bani Sa'labah, faqamanal qaum wa hum mi'atun. Falamma namu qadun illa ibnu Maslamah wa innahu aflalat minhum jarihan. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini menyerang Bani Sa'labah yang tidak beriman. Nah, mohon maaf, ketika itu mereka dalam keadaan tidur. Nah, udah diselesaikan. 100 orang lenyap, kecuali satu itu ada luka-luka. Jadi satu persatu diberesin, sebagaimana Presiden kita Soeharto dulu kan, akar-akar yang mengkhianati NKRI dulu itu, waktu saya di Madiun sekolah itu, di Ponorogo itu banyak cerita rakyatnya itu. meninggal, ya sampai akar-akarnya diselesaikan, hilang. Ada sungai namanya itu, daerah di Ponorogo. Sariyatu Abu Ubaidah bil Jarrah ilal qissah fi Rabiul Awal. Ba'atha ala irsali maqtali ashabi Muhammad bin Maslamah. Kharaja arba'una rajulan ila masarin fasaru lailatahum musyatan.
Wa wafau bani Sa'labah ma'as subhi wa gharu alaihim fa'izahum harban fil jibal wa asabu rajulan wahidan fa aslama wa ghanamu ni'man wa sya'a. Abu Ubaidah bin Jarrah serang lagi dan dapat lagi. Begitu aja terus diserang. Yang keempat, utusan manuver politik yang diutus Rasulullah siapa namanya? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah meneruskan perjuangannya Abu Ubaidah bin Jarrah ke daerah namanya Jamum. Serang lagi, dapat lagi harta rampasan perang. Yang kelima, Zaid bin Harisah lagi ke daerah namanya Is, Ain Ya Sad, Is. Sariyatu Zaid Aidon ilal Is pada bulan Jumadah. Sariyah itu serangan ya, di bawah Ghazwa, di bawah peperangan. Karena yang diutus paling 100. Fi sab'ina mi'ata raqib tuh kan cuman sab'in wa mi'ah 170 perang 170 apa namanya pasukan berkuda. Wa fiha akhadhat amwalu 'ir li Quraisy. Diambil itu hartanya yang berupa onta orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah. Karena qaiduha Abul As, pimpinan orang Quraisy ini namanya Abul As, ya kan? Wa khatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afilat Abul As. Ini unik nih ceritanya nih. Ada namanya Abul As. Abul As. Baru tahu pasti. Suaminya siapa? Suaminya siapa? Dia mantunya Rasulullah. Suaminya siapa? Bapak-bapak, ingat nggak? Zainab. Zainab. Di sini ditulis khotana dulu yang dinatin Rasulullah. Nah. Zaid bin Harisah menyerang Is, nama daerah. Ketika itu ada suaminya Zainab. Rasulullah hijrah ke Madinah. Ingat, hijrah ke Madinah itu beriman kepada Allah dan Rasulullah, tinggalkan yang tidak beriman. Suaminya ditinggalin. Suaminya Zainab namanya Abul As, putri Rasulullah ini masuk ke Madinah ikut Rasulullah. Suaminya atau mantunya Rasulullah ini nggak ikut. Ketika lagi manuver politik ini diserang sama Zaid bin Harisah, ketangkap ente Abul As. ya. Udah. Ya. Dilenyapin nggak? Enggak. Ini kan mantunya Rasulullah, dicari negosiasi dulu, ya kan? Nah, akhirnya kita lihat di sini keterangannya. Abul As waraddu amwalul 'ir alaihi. Kan onta-ontanya banyak, ditangkepin, dibawain. Rupanya pemimpinnya mantunya Rasulullah, Abul As. Wa syara Rasulullah 'alan nas biraddil amwal min ghairi ay yakrahum. Faraddul katsir wal qalil wal kabir was saghir hatta rajau Abul As ila Makkah. Karena Rasulullah kan ikut juga kan, tadi ingat Madinah diserahkan ke Ummi Maktum kan, Ibnu Maktum. Itu Rasulullah. Zaid bin Harisah kan yang mimpin. Ini Abul As, ini onta-onta nih banyak nih. Abul As masih di pihak Quraisy yang belum beriman. Ya udah lepasin. Yang kecil, yang gede, semua lepasin, kembaliin ke Mekah. Daerah itu. Abul As mantu Rasulullah ini balik ke Mekah. Habis itu dia masuk ke Madinah, balik ke Madinah dan kembali kepada istri tercintanya Zainab. Saya mau menerangkan paradda alaihi Rasulullah Zainab bin nikahil awal ba'da thalatha sinina wa naib. Kama thabata fil hadis as-sahih. Hadis sahihnya ini apa nih? Ya. Unzur Sunan Abi Daud. Hadis sahihnya ini nanti kita lihat di Sunan Abi Daud dan keterangannya. Raddaha bin nikahil awal di anna ayat tahrimil muslimat al kufar lam takun nazalat idzaka. Ini kan ayat pernikahan antara muslimah dengan kafir belum turun. Jadi ketika itu Rasulullah, si Abul As sudah beriman, kan pisah 3 tahun karena hijrah. Kan udah ditangkap, dilepasin kan, dia akhirnya menuju ke Madinah, masuk dan udah kembali kepada istrinya putri Rasulullah Zainab.
Dan dalam fikihnya ini tidak dinikahkan secara Islam lagi. Udah nikah yang pertama hukumnya. Kenapa? Karena ayat pengharaman nikah muslimah kepada kafir dilarang itu belum turun. Jadi ini yang perlu kita pahami. Sejarahnya di sini nih, ketika setelah perang Bani Quraisyah. Jangan ada alasan sekarang. Dulu Rasulullah kok putrinya nggak dinikahin? Cara Islam setelah yang Abu As itu masih kafir dulu, nggak ada nikahnya, dia udah langsung berkumpul lagi. Ini ayatnya belum turun. Nah, faedahnya, manfaatnya kita belajar sejarah di sini kita jadi tahu. Oh, dulu belum turun, makanya Rasulullah menetapkan, ya sudah, kembali lagi kalian ke pernikahan awal, silakan bersuami istri lagi. Yang penting kamu sudah beriman. Nah, itu fikihnya jamaah sekalian yang perlu kami sampaikan. Jadi tidak dinikahkan lagi sebagaimana hukum masuk ke pernikahan yang awal. Zaid bin Harisah. Sekarang terakhir itu Zaid bin Harisah diutus lagi ke perbatasan Madinah. Di situ ada orang-orang juga yang Madinah Mekah, dan itu mereka tidak menerima Islam, kabur lagi, intinya diceritakan ini kabur dan mendapatkan harta rampasan perang 20 onta lagi. Tadi berapa? 200. Terus sekarang 20. Nah, dapat banyak nih. Di manuver yang terakhir ini ada Abu Ubaidah bin Jarrah tadi, Aminul Ummah, orang yang paling amanah nih di umat muslimin ketika itu. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diutus lagi oleh Rasulullah. Ke Rasulullah diutus sampai di daerah itu kehabisan bahan makanan. Akhirnya Abu Ubaidah lewat daerah pantai. Qadarullah, dengan takdir Allah, di pantai itu terdamparlah ikan. Ikan makan bangkai ikan, mati kan? Berarti bangkai. Fikihnya masuk nanti bahwa ikan itu bangkainya. Ayam mati dimakan nggak boleh. Nah, ini hukumnya dari sini ketika ini awalnya ketika mereka makan itu sampai sebulan tuh perjalanan makan ikan digantung-gantungin jadi kering lah, kayak diasap gitu. Kan udah mati terdampar. Disampaikan kepada Rasulullah, iya boleh memakan bangkai ikan. Sejarahnya gitu juga dulu. Nah makanya bangkai itu hanya ikan sama apa satu lagi? Belalang. Jarot itu bangsa belalang. Ya, tuh belalang boleh ya, tuh. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang ini ya hidden games bahasanya pada makan belalang boleh, ada ajarannya. Nah itu nanti di pelajaran fikih. Kok nggak disebutin satu-satu, Ustaz? Cukup dengan kode yang diharamkan, yang bertaring, ya kan? Yang hidup di dua alam, nggak usah disebutin singa, kucing, nggak usah disebutin, dia bertaring aja, ya kan? Bertaring dia haram. Itu hebatnya fikih Islam. Nggak usah disebutin satu-satu, pakai cirinya aja langsung. Jazakumullah khairan kasiran. Pertemuan selanjutnya masih perang lagi Pak, tapi kita bukan masalah perangnya, prosesnya kita ceritain. Bani Mustalik, Bani lagi kan, suku lagi, nggak apa-apa, belajar nama. Iya, saya aja baca sampai 2 kali 3 kali nih, bahasa Arabnya, Indonesianya, habis itu kita rangkum gini. Jadi supaya benar-benar jamaah juga memahaminya secara detail. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat. Sudah masuk waktu syuruk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.